Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Bunda berharap anak-anak di rumah masih tetap semangat, tetap sukacita, walaupun kita beribadah saat ini masih melalui live streaming ya Bunda ya. Nah adik-adik, sekarang kita ada di masa Advent yang kedua ya Bunda ya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Gita Bakti 127, Dua Lilin Kita Nyalakan. Liturgos Impak kita hari ini dilayani oleh Bunda Emma dan Bunda Yeti dan Kak Elo. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, anak-anak jangan lupa duduk yang baik dengan sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan sudah memberikan kekuatan karena kami bangun pagi, kami boleh sehat dan kuat. Karena semua adalah pemberian Tuhan Yesus untuk kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah impak kami ini. Tuhan tolong hadir untuk kami semua dan ajarilah kami Tuhan untuk boleh tenang dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan tiba dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Tapi sebelumnya itu kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Surga Mengasihi. Dapat ku baca dalam Alkitab, kasih
dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempunyai kebutuhan untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh menjadi bagian, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, salam sehat dari kakak dan bunda. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap rajin belajar, tetap semangat, dan tetap sukacita. Adik-adik, firman pada hari ini terdapat di 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Nazaret yang bernama Ivana Triandini Rambu atau Boy yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah aku dengar dari mulanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang terkasih, waktunya untuk duduk tenang, karena kita akan mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, Aku Mau Mengasihi. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Aku mau mengasihi. Adik-adik yang terkasih, waktu zaman seusia kalian dulu, ketika tidak ada guru di kelas, pasti ribut sekali. Ada yang bermain di kelas, ada yang cerita dengan temannya, masing-masing asik dengan urusannya. Ada juga anak yang alim dan baik, mereka tetap belajar walaupun tidak ada guru di kelas. Mereka suka diganggu, dibilang sok alim. Kemudian mereka diajak bermain. Apakah sekarang ada yang begitu? Menurut kalian, sikap yang baik itu seperti apa ya? Ada kelompok yang ribut atau anak yang alim yang tetap belajar dan mengerjakan tugas? Yang pasti yang alim dong. Benar adik-adik, memang untuk melakukan yang baik dan benar itu selalu ada tantangan. Sama dengan cerita Alkitab hari ini yang kita baca pada hari ini. Orang-orang jemaat yang baru percaya kepada Tuhan diganggu oleh pengajar-pengajar yang membawa ajaran sesat, supaya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, yaitu Mesias yang datang menyelamatkan dunia. Kalau adik-adik percaya enggak ya, kalau Tuhan Yesus adalah Mesias?
Yang pasti adik-adik harus percaya dong. Tentu saja ajaran yang sesat ini mengancam dalam persekutuan jemaat. Mengapa ya? Bisa saja orang-orang yang tadinya percaya jadi tidak percaya lagi. Lalu terjadi salah paham dengan orang-orang yang tetap teguh pada kebenaran Kristus. Jemaat jadi terpecah deh. Lalu Bapak Penatua Yohanes mengingatkan mereka untuk melayani dalam jemaat supaya tetap berpegang pada kebenaran Kristus dan perintahnya, yaitu mereka semua harus saling mengasihi. Karena mengasihi itu tanda bahwa mereka taat kepada Kristus. Jadi siapa yang lakukan firman kebenaran? Ia mengasihi Allah. Apakah kita mengasihi Allah saja? Tidak ya adik-adik. Kita harus mengasihi Allah atau Tuhan Yesus, juga mengasihi sesama. Karena saling mengasihi, mereka akan kuat bersatu menentang ajaran-ajaran yang sesat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, apa pelajaran dari cerita ini untuk kita? 1, kita harus saling mengasihi. Baik di rumah dengan keluarga, di sekolah dengan guru dan teman-teman, juga di IMPA dengan teman pelayanan anak-anak, kakak dan bunda layan. Jangan suka bertengkar ya adik-adik. Minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Dan ucapkan terima kasih untuk kebaikan yang kita terima. Contohnya, ketika kita dapat hadiah, sepeda atau HP baru dari orang tua adik-adik, jangan lupa ucapkan terima kasih ya kepada orang tua adik-adik. Nah, yang kedua, mengasihi kita tidak ingat diri kita sendiri, tapi peduli dengan keadaan sekitar kita. Contohnya, ketika adik-adik bermain HP terlalu asik, mamanya tanya, sudah belajar atau belum ya? Karena adik-adik kan ada ulangan di sekolah besok. Tetapi adik-adik tidak menjawab pertanyaan mamanya. Matanya hanya tertuju pada HP, sehingga lupa belajar. Nah, adik-adik untuk mempersiapkan ulangan di besok harinya, pergunakanlah HP dengan baik dan benar untuk melakukan. Pergunakanlah HP dengan baik dan benar. Adik-adik, untuk melakukan yang tidak baik, kalian bisa menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar kalian. Itu bukan dilakukan kebenaran dan hidup dalam kasih. Jadilah anak-anak yang peduli di sekitar kita. 3, ingatlah selalu sediakan waktu untuk berdoa, baca Alkitab sesuai SBHH yang sudah diterima. Dengan begitu kalian juga tanda kalian mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dikati yang keempat, kalau kalian pergunakan HP jangan sepanjang hari dipakai main game, bercanda yang tidak pantas dengan teman. Kurangi main HP, tapi pergunakanlah HP kalian dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar, bantu orang tua, dan bermain bersama teman-temanmu. Kakak berharap setelah dengar cerita ini, kalian tetapkan di hati, saya mau jadi anak yang taat pada Tuhan dan bersikap yang baik serta mengasihi orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, selamat melakukan hal-hal yang baik. Pergunakan HP dengan baik dan benar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang Bunda Emma. Iya, betul sekali Bunda Yeti. Jangan lupa, sudah dengarin firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan anak-anak semua. Betul Bunda Yeti. Nah, sekarang kita
kita akan menyanyi lagu apa ya Kak Emma? Kita akan menyanyi Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, di saat ini juga ya Tuhan, kami rindu bersama-sama mendoakan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati gereja kami secara khusus ya Tuhan, di Maranatha di mana kami menjadi jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati gereja kami Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang boleh memberkati kami semua. Tuhan Yesus, saat ini juga kami punya kerinduan berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus ya Tuhan, Provinsi Bali di mana kami tinggal. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin kami, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami bersama-sama berdoa untuk setiap anak-anak pelayan kami Tuhan. Secara khusus mereka sudah boleh melalui proses ujian akhir sekolah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka, boleh melalui ulangan umum, sehingga apa Tuhan yang mereka pelajari tadi di saat mereka ujian boleh mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga kami, kakak dan bunda, Yanda Tuhan sebagai pelayan. Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Engkau berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan agar kami terus bisa melayani dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa kayaknya? 337, kami sebagai anak-anak.
kita membawa persembahan yang sudah anak-anak berikan kepada Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk orang tua kami, sehingga melalui berkat Tuhan pada ibadah minggu ini kami anak-anak Tuhan boleh memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati persembahan kami. Amin. Kak Emma, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Terus persembahannya dibawa kemana? Oh iya Bunda Yeti, persembahannya adik-adik boleh titip sama mama atau papa ya Bunda, atau kakak untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama ya Bunda Yeti menyanyi dari Kidung Ceria 233, bait pertama ya Bunda. Iya, bait pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, di hari Minggu ini. Kiranya kasih dan setia Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bunda Emma, nggak terasa ya kita udah mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Iya Bunda, benar. Anak-anak, kita akan bersama-sama mengucapkan Maranatha ya Bunda Yeti. Iya. Anak-anak di rumah boleh jongkok, setengah jongkok juga boleh ya. Kita hitung sama-sama Bunda Yeti ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus